Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada pagi hari ini Allah ringankan langkah kita untuk menuju masjid Allah ini, dan mudah-mudahan dengan jalannya kita menuju masjid ini kelak akan menjadi hujah di hadapan Allah ketika Allah bertanya tentang wa an umrihi fima afnah wa an jasadihi fima ablah. Ketika kita ditanya umurmu sudah habis kau gunakan untuk apa, dan jasadmu ini sampai rentah, sampai enggak bisa, sampai lemah begini, sampai hancur begini, sepanjang hidupmu kau gunakan apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rasanya berat saya berbicara depan Bapak Ibu sekalian. Temanya sederhana, rumah cahaya dari rumahku. Rumah kita ada cahayanya. Benarkah rumah kita bercahaya? Atau cahaya itu sudah ada tapi kita yang meredupkannya? Ini hal yang sebenarnya sensitif. Karena apa? Karena menyangkut masalah intern dalam rumah tangga kita. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah semua urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah, lepaskanlah ikatan-ikatan yang menjadikan lisanku ini keluh untuk mengatakan yang benar, agar antum semuanya bisa memahami apa yang tersirat dari apa yang saya sampaikan. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi lantaran sholawat yang kita lantunkan dan sunnah-sunnah yang kita jalankan dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu kita tidak panjang dan saya nanti juga akan ada rombongan tamu. Maka yang saya katakan di awal tadi bahwa sejatinya kita menikah, ketika kita memutuskan memilih pasangan, menikah bukan urusan karena cinta. Membangun rumah tangga itu bukan untuk meraih cinta. Kalau bisa menikahi seseorang, baik kita mencari suami atau istri, atau suami mencari istri, mengejar cintanya lalu dia nikahin hanya untuk mengejar cintanya, wallahi cinta itu akan lenyap, akan hilang. Bukankah kita mendapatkan banyak orang yang mencintai tapi tidak bisa menghargai, mencintai tapi gak bisa menghormati, mencintai tapi melukai, ya Bu. Bahkan dalam kehidupan rumah kita ini sesungguhnya siapa yang paling berpotensi melukai dan menyakiti diri kita? Siapa? Orang yang paling kita cintai. Betul enggak? Orang yang paling kita cintailah orang yang paling berpotensi melukai, menyakiti kita. Itu urusan kalau rumah tangganya dibangun karena cinta. Kenapa begitu? Ya, Allah cemburu kepada hambanya yang meletakkan cintanya melebihi
cinta kepadanya, ya. Yang menyandarkan harapannya kepada manusia melebihi harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cemburu. Kalau ibu-ibu itu merasa nyaman saja, kenapa? Karena bapaknya sudah kerja. Merasa damai karena bapaknya memberikan, suaminya memberikan apa yang dipenuhinya. Cukup merasa nyaman, sudah bahagia. Jangan, Bu. Kenyamanan kita itu apa? Kenyamanan kita itu adalah ketika kita ridho dengan semua yang Allah takdirkan. Kenyamanan kita itu adalah ketika hati ini bergantungnya kepada Allah, maka apapun yang Allah gariskan, apapun yang Allah takdirkan, itulah yang terbaik yang kita dapati hari ini. Kita nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita tidak perlu membandingkan suami kita, atau kita tidak perlu membandingkan istri kita dengan istri orang lain. Kenapa? Yang di hadapan kita inilah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah takdir kita telah diciptakan Allah, telah dituliskan Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini? Allah sudah menggariskan. Maka bagaimana tugas kita apa? Tugas kita adalah menjaganya. Rum 21 ayat yang masyhur untuk pernikahan. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Menikah ini untuk mendapatkan sakinah, bukan cinta. Ibu di rumah sakinah, tenang, ada ayahnya. Kenapa? Karena suaminya mampu mendengarkan semua keluh kesahnya. Suaminya enggak cuek, suaminya perhatian, bahkan suaminya membantu pekerjaannya. Ibu tenang, senang hatinya, enggak gerundel. Suami pun begitu. Suami pulang ke rumah, yang didapati justru ketika baru melihat senyum istrinya, hatinya sudah tenang, hatinya sudah damai, dan dia akan selalu merindukan rumahnya. Bertemu dengan anaknya, hatinya bahagia. Semua masalahnya, kepenatannya ketika di luar rumahnya, capeknya bekerja, hilang seketika. Kenapa? Rumah ini menenangkan, rumah ini menenteramkan. Urusan cinta itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Loh, berarti ada orang yang berumah tangga tanpa cinta? Ada. Mungkin pertama dia tidak bisa mencintai, tetapi dia ridho dengan semua takdirnya, maka Allah tumbuhkan apa? Setelah tumbuh ketenangan tadi, kenyamanan tadi, Allah tumbuhkan mawaddah warahmah. Allah tumbuhkan cinta itu. Kasih sayang itu tumbuh, saling mengasihani, bukan saling menyakiti, bukan saling mendendam, bukan saling gerundel, lalu lari ketika ada masalah. Ibu ada masalah, dia lari bersama teman-temannya. Jalan-jalanlah biar dapat menghibur, hiburan sesaat. Dulan kemana, pengajian kemana-kemana. Untuk apa? Untuk pelarian hatinya yang sedang gundah. Luruskan niat ini. Bapak-bapak kena jengkel dengan istrinya, lari deh kemana? Nongkrong ke atau kemana? Atau pulang ke masjid, nggak pulang-pulang, ngobrol terus di masjid, nggak pulang-pulang. Daripada apa? Oh, nanti kalau aku segera pulang, aku nanti durasi bertemu dengan istrinya lebih panjang. Khawatir daripada ribut, aku tak mulai carry way. Sampai rumah kan sudah ngantuk terus tidur. Ini real dalam kehidupan nyata kita. Maka kau kemudian ketika cahaya di dalam keluarga ini mulai redup, hubungan yang baik antara ayah dan ibu ini mulai redup, peran masing-masing ini kemudian ya saling melempar. Ayah merasa, apalagi kalau sudah terjadi perpisahan, saling melempar tanggung jawab. Anak urusan ibu, aku urusannya kerja. Coba lihat dalam Al-Quran, dialog terbanyak orang tua dengan anak itu dialog ibu dan anak atau ayah dengan anak. Oh, ibu-ibu semangat, ayah langsung gitu. Ayah. Lalu pertanyaan saya, ini berarti kan ayah.
Dialog yang terbanyak dalam Al-Quran adalah dialog ayah dengan anak. Artinya apa? Tanggung jawab pendidikan bukan hanya pada ibu, tetapi sebenarnya tanggung jawab pendidikan ini adalah peran dari ayah. Lalu pertanyaan saya, di dalam ayat Al-Quran, wanita itu 3 tugasnya: menjadi istri, menjadi ibu, dan menjadi masyarakat sosial. Ini tugas dinas sosial nih, tugas di kemasyarakatan. Ayat terbanyak di dalam Al-Quran berbicara apakah istri, apakah ibu, atau tugas di luar rumah. Di mana Bu yang terbanyak Bu? Kira-kira nih, ibu kan khatam Quran tuh kalau baca. Mana yang terbanyak? Tugas sebagai ibu atau istri, atau tugas sebagai masyarakat? Sebagai istri, ya. Tugas sebagai istri ini yang terbanyak. Ya, artinya apa? Ketika seorang istri tahu tuntas tugasnya menjadi seorang istri, tuntas tugasnya sebagai seorang istri, artinya apa? Dia bisa benar-benar sepenuh hatinya menjalankan perannya sebagai istri. Akhirnya apa? Hubungannya menjadi baik dengan suaminya. Peran istri ini, hubungan suami istri kan berarti kan hubungan berdua. Sampai sini, kalau hubungan suami istrinya baik, yakin tugas berikutnya sebagai ibu itu tidaklah terlalu rumit. Kenapa? Tidak ada yang mengganjal di hati seorang istri. Maka tugas tanggung jawab bagaimana mengawal anak, mendidik anak, ya, mengawasi anak, mengatur setiap detail dari apa yang dilakukan anak kita di rumah itu dilakukan dengan sangat teliti dan hati-hati, juga dengan tenang tanpa emosi. Maka di sini apa? Peran ayah. Bagaimana ayah berperan sebagai suami yang menenteramkan hati istrinya. Artinya apa? Sakinah itu tidak hanya sebagai tugas istri menjadikan rumah tangga tenang, tetapi peran ayah juga sangat besar. Bagaimana ayah juga bisa menenteramkan hati seorang istri. Kalau sudah tenang, hatinya damai, yakin konfliknya ringan. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quranic School of Dewan Doa Surakarta berusaha lahir untuk melahirkan kader ulama, karena 2014 itu kita gelisah memikirkan betapa banyak ulama yang diwafatkan Allah Ta'ala dan Allah belum kirim penggantinya. Ulama-ulama dunia banyak yang wafat dan kita tidak melihat, ya, kita belum bisa melihat mana penggantinya ini. Seperti sekarang Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Solo Raya, sepeninggal Ustadz Aris Munandar hari ini belum ketemu nih siapa yang menjadi ketuanya. Ustadz Muinuddinillah Basri belum kita temukan yang selevel keilmuannya dan gaya kepemimpinan seperti Ustadz Muin. Hatta putranya belum, karena bidangnya berbeda, ya Bu. Jadi kita ini kehilangan sosok-sosok ulama ini. Maka kita, apa yang bisa kita lakukan adalah melakukan yang terbaik semampu kita untuk melahirkan generasi itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya menyitir satu ayat surat Al-Hadid ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman kepada para rasul, ya, beriman, ya. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, ya. Wa aminu birasulih, dan berimanlah kepada rasulnya. Yu'tikum kiflain, niscaya Allah akan berikan
Mir rahmatihi, kiflaini mir rahmatihi, memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian. Ya, dua bagian. Wa yaj'al lakum nuran, dan menjadikanmu untuk cahaya, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan. Ya. Wa yaghfir lakum, dan dia Allah mengampunimu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, rumah tangga yang ada cahayanya yang bagaimana? Rumah tangga yang ada cahayanya, tentu ciri-cirinya sudah kita pahami bersama. Di situ dipenuhi dengan zikrullah nomor satu. Zikrullah. Ya. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Matsalul bait alladzi yadhkurullah fihi wal baitil ladzi la yudhkarullah fihi." Matsalul bait alladzi yudhkarullahu fihi wal bait la yudhkarullahu fihi matsalul hayyi wal mayyit. Akhrajahul Muslim wa shahhahul Albani. Ya. Akhrajahul Bukhari wa Muslim, maaf. Ya, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Permisalan rumah yang di dalamnya ada zikrullah, ada mengingat Allah. Dengan permisalan rumah yang tidak ada zikir kepada Allah, mislul hayyi wal mayyit, seperti permisalan hidup dan mati. Maka begitulah rumah kita. Kalau rumah kita ingin hidup, terasa di situ ada kehidupan yang menenteramkan, menenangkan, maka zikrullah di situ tentu dibangun ya di dalam rumah itu. Ayah membangunkan anaknya sebelum subuh sudah dibangunkan. Tidak perlu merasa kasihan. Masih kecil kasihan. Tidak ada usah merasa begitu. Kenapa? Karena kita sudah mengkondisikan jam berapa anak kita tidur. Ya Bu. Kalau kita ingin membangunkan anak pagi sebelum subuh, maka kita harus mempersiapkan jam berapa dia tidur. Kalau kemudian kita paksa bangun sebelum subuh tapi kita tidak melihat jam berapa kapan anak kita tidur, ternyata jam 11 malam baru tidur sebelum subuh, ibu maksa bangun, itu baru anak merasa haknya dikurangi. Mestinya anak kita, anak usia PAUD, anak usia SD, tidak sampai jam 11 malam. Jadi dari pola membangunkan, bangunkan Bu. Bapak, ayolah Pak, bangun Pak. Anda sebagai qawwam di dalam rumah tangga ini. Kenapa rumah tangga banyak yang hancur? Satu penyebabnya, lemahnya qawwam laki-laki. Hari ini rumah tangga kaum muslimin itu banyak yang begitu. Lemahnya kaum laki-laki sebagai qawwam, sebagai penegak, sebagai pelindung, ya, sebagai motivator. Orang yang paling banyak solusi itu ayah sebagai sosok figur. Tapi hari ini justru kita banyak melihat betapa kreatifnya para ibu-ibu sampai mereka banyak yang menopang ekonomi rumah tangganya. Dan akhirnya syaitan banyak menggoda para wanita. Dengan apa? Dengan dia jadi wanita yang angkuh, turun ya hormatnya kepada suami lantaran dia memiliki harta lebih banyak, menghasilkan uang lebih banyak dari suaminya. Kalau ini yang dipandang oleh anak kita, akhirnya apa? Bapak-bapak diam 1000 bahasa. Semua terserah mama. Keputusan ada di mama. Misalnya begitu. Ini direkam, jejak kita direkam oleh anak kita. Kalau sudah begini, anak susah diatur. Kenapa? Karena dia tidak melihat sosok teladan dari seorang ayah, anak tidak merasakan ketegasan dari seorang ayah. Jadi di sini Pak, ayo. Maka kita sebagai ayah, sebagai ibu, bangun.
Bangunlah, jadilah antum tim yang saling menguatkan suami istri ini. Bangunlah sebelum membangunkan anakmu. Mintalah kepada Allah agar Allah melembutkan hati anak kita. Bangunkan dia dengan lembut. Dan jangan lupa, saat kita membangunkan anak kita, perhatikan bagaimana posisi tidurnya. Posisi tidurnya. Kenapa saya sampaikan ini? Kami itu di GS bisa sangat terbuka dengan anak-anak. Dan kami bersyukur anak GS itu jujur. Itu saya akui. Kenapa anak-anak kita bisa jujur? Karena mereka nyaman dengan gurunya. Tanpa tekanan, tanpa ini. Ngalir cerita itu. Berceritanya ngalir. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita menyiapkan untuk zikir anak. Bangun sebelum subuh, kita persiapkan apa tadi? Bagaimana kita menyiapkan ketika dia tidur? Jam berapa? Posisi tidur, di mana mereka tidur, itu perlu kita perhatikan betul Bapak Ibu. Bukankah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, muru auladakum, perintahkan anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Dan pukul anakmu ketika di usia 10 tahun dia nggak mau sholat. Apa di ujung hadis itu? Wa farriquhum fil madaji. Pisahkan anakmu dari tempat tidurnya, tidak tidur bersama orang tua. Larangan bersama orang tua tentu juga kita pahami. Larangan tidur kakak dan adik. Nih, laki-laki dan perempuan. Ini juga perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Jangan masih cilik. Bukan malah masalah masih cilik, hari ini syaitan itu bagaimana menguasai nafsunya anak-anak kita. Bahkan nafsu syahwatnya anak-anak kita itu lebih cepat daripada pertumbuhannya. Pertumbuhan akalnya. Syahwatnya lebih cepat daripada akalnya. Anak kita hari ini. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini perlu kehati-hatian. Kenapa saya sampaikan begini? Tidak hanya hari ini kami dapati. Dari dulu waktu saya masih di Iskariman, ya, tahun 2004-2005, itu ya ada kasus. Santri seneng megang temennya. Nah gitu. Permasalahannya di mana? Setelah saya runut nih, saya itu ibu-ibu itu di sana, satu sendiri saya ibu-ibu waktu itu. Apa yang saya lihat? Karena kebiasaan waktu kecil. Dan saya sebagai kesantrian, ketika saya jadi ngelola pesantren itu, rata-rata kasus penyimpangan seksual itu berangkat dari masa kecil. Dia menemukan kenikmatan yang tidak disadari. Atau dia melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat di usia kanak-kanak. Atau dia mendengar sesuatu yang tidak pantas didengar oleh usia anak-anak. Sehingga khayalnya, imajinasinya, dia berfantasi apa yang terjadi. Suara-suara malam dari kamar sebelahnya membuat anak punya khayal, imajinasi yang aneh-aneh. Didukung dengan media yang hari ini dia ngeklik apapun dia bisa. Kalau kita kemudian membebaskan dia megang handphone, megang gadgetnya itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati. Ini masalah tidur, ya. Ini nyimpang dikit dari bab dzikrullah. Ya. Yang kedua, saat anak mandi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu kali sedang mandi. Zaman dulu kan nggak ada kamar mandi kayak kita. Ya ada anak kecil lihat. Dan apa yang dilakukan Nabi? Disiram air, ciprati air gini. Nggak boleh melihat aurat. Kebiasaan ibu-ibu ini, mohon maaf, ini anak kita, ya, jangan disamakan dengan kita zaman dulu. Kita zaman dulu tontonan sangat terbatas.
Anak sekarang tontonannya ya, yang lihat mau kartun aja kadang-kadang menjerumuskan. Ini urusan mandi. Biasakan anak kita menutup auratnya ketika mandi, keluar dari kamar mandi. Mandi nih, udah mandi, udah habis mandi, langsung lari, nggak pakai anduk, nggak pakai apa, karena masih kecil. Jangan bu, tutup auratnya, jangan sampai dia melihat aurat adiknya. Kenapa? Kami mendapat pengakuan, nyentuh kelamin adiknya, atau kakaknya nyentuh, atau adiknya disuruh nyentuh kelamin kakaknya, cuman jawil. Ketika kita tanya, apa yang kamu rasakan? Terasa ada nut gitu enggak? Ya, tuh. Cuman habis mandi, gini loh, nyenggol. Nah, nanti itu enggak sampai situ, Bu. Suruh megang. Apa yang kamu rasakan, nak? Mengeraskah? Iya. Ayo, kalau sudah begini apa yang terjadi, Bu? Terus kalau tidurnya kemudian tidak dipisah dari tempat tidurnya, sementara cerita-cerita porno di kalangan dunia anak-anak itu sudah menjadi virus hari ini, racun bagi anak-anak ini. Kalaupun tidak melihat, dia akan mendengar dari temannya, di lingkungannya. Di sekolah ini kita jaga segitunya, ternyata di rumah terjaga, ternyata ketika keluar dari rumah, apa ibu bisa menjangkau itu? Nah ini, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini perhatikan, kita perlu memperhatikan hal seperti ini. Kenapa? Kalau itu kemudian kita biarkan, dia akan terus masuk ke dalam seperti itu. Bahkan dulu waktu saya ngajar di Al-Irsyad, ada mahasiswi saya, dia mengakui kepada saya, Ustadzah, karena dia nggak paham. Zaman dulu kan juga internet kan terbatas, nggak ada internet ya untuk searching gitu kan, nggak ada. Dia mengakui kepada saya sudah melakukan, baru tahu Ustadzah Umul ketika Ustadzah Umul ceritakan adanya penyimpangan seksual yang bernama onani dan masturbasi. Ini mahasiswi saya dari Lombok bilang begini, saya ternyata sudah melakukan itu sejak usia 7 tahun. Sampai kapan kamu lakukan? Ya sampai saya menjadi santri. Saya masih senang berfantasi. Karena nggak paham, Bu. Jadi di sini maksud saya, ini kita perlu perhatikan ini. Ya, perhatikan gelagat anak. Dan anak-anak yang suka begini biasanya konsentrasinya kacau. Konsentrasinya kacau. Baik. Kita kembali kepada apa yang harus dilakukan orang tua untuk membiasakan zikir tadi. Saya katakan, hai Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kemudian bagaimana bisa bangun malam berdua, sholat lah paling nggak 2 rakaat, lalu masing-masing sholat sendiri atau berjamaah, lalu berdoa kepada Allah, Allahumma gfir dambi, Allah ampuni dosaku ya Allah, wa tahhir qalbi, dan sucikan hatiku, wa hassin farji, dan jagalah kemaluanku. Atau kita doakan sebaik kepada anak kita, Allahumma gfir dan bah, ya Allah ampunilah dosa anakku, wa tahhir qalbah, dan sucikan hati anakku dari segala pengaruh pikiran buruk atau pandangan buruk yang dia dapatkan, wahai Allah, wa hassin farjah, dan jagalah kemaluannya agar jangan sampai dia melakukan keburukan dari kemaluannya ini, wahai Allah. Kita berdoa minta sama Allah, kita nggak bisa melakukan apa-apa, Bu. Kita ngajarin anak, nasihatin anak. Siapa yang menggenggam hati anak? Bukan kita, tapi Allah. Sampai Nabi saja ditegur Allah, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu nggak bisa memaksakan hidayah itu kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki Allah. Artinya apa? Sekuat apa kita melakukan ikhtiar, kalau belum dikehendaki Allah, ya itu belum terjadi. Berarti kita harus berjuang lagi. Tapi kalau kita sebagai orang tua tidak berjuang untuk itu, bagaimana mungkin anak kita bisa terjaga? Kita berusaha. Bapak Ibu sudah ikhtiar luar biasa. Saya, Masya Allah, saya apresiasi. Barakallahu fikum. Antum menitipkan anak-anak kepada kami. Dan kami di QS ini berusaha menanamkan Al-Quran,
menanamkan, membiasakan Al-Quran. Yang kita harapkan dengan Al-Quran ini, rumah kita bukan rumah-rumah yang angker. Keluarga kita bukan keluarga-keluarga yang hidup tapi mati. Kenapa? Di situ penuh dengan zikrullah, mengingat Allah dengan wasilah apa? Dengan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, bersama membaca Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kami kemudian terus memaksakan anak-anak yang belum ikut tasmi harus ikut tasmi. Tahun ini harus semua sudah ikut tasmi. Karena kami ingin terekam dalam memori anak kita bahwa kita jadi orang tua juga merasakan, ya, juga ikut berpayah-payah, duduk dengan sabar mendengarkan bacaan Al-Quran anak kita. Ibu, Bapak Ibu udah tahu kan kelas 2 sampai kelas 5 direncanakan tanggal 8 tasmi? Sudah tahu ya Bapak Ibu ya? Ada yang 17 juz sekali duduk, 15 juz sekali duduk, 10, 12, 13, 5, 3 juz sekali duduk. Saya terus terang tidak menuntut anak ini harus mungkin seperti sekolah-sekolah yang lain, tidak. Buat saya, pembiasaan inilah sejarah dalam hidupnya yang kita ukur mumpung usia kita masih ada. Mumpung kita masih bisa bersama anak kita. Mari kita duduk bersama anak kita. Kita tanamkan kecintaan Al-Quran ini. Kalau tidak dalam event begini, saya yakin ibu apa sanggup di rumah nyimak 5 juz sekali duduk? Sanggup gak Bu? Oke Bapak Ibu sanggup. Anaknya kabur, gitu, 1 juz, 2 juz, sudah kabur anaknya. Kitanya ayo belum selesai, anaknya apa mau? Mau gak? Banyak maunya apa banyak enggaknya? Banyak enggaknya. Nah ini makanya Bu, upaya untuk menanamkan ini loh, pembiasaan zikrullah, baik zikir dengan kalimat thayyibah atau zikir dengan cara kita banyak mendekatkan diri dengan Al-Quran, memperbanyak waktu kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan rumah kita bukan rumah-rumah yang angker, bukan rumah mati yang tidak ada cahayanya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk hal yang bisa memadamkan cahaya dari rumah kita adalah hobi. Ya, hobi. Tadi yang bisa memadamkan yang pertama adalah pembiasaan buruk saat mandi, saat tidur, atau kebiasaan buruk-buruk yang lainnya. Yang kedua, hal yang memadamkan cahaya dari rumah kita yang rusak itu adalah hobi. Hobi yang tidak banyak manfaatnya. Ya, hobi yang ditimbang manfaatnya kurang. Hobi apa? Hobi koleksi benda-benda. Ya kan punya uang, nggak masalah jenengan. Hobi koleksi benda-benda. Kenapa? Suka aja. Misal nih, hobi burung. Kalau hobi burung biasanya bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak. Prioritas hobi itu mayoritas orang rela mengeluarkan dana seberapapun untuk hobinya. Tapi kadang bagaimana menumbuhkan hobi yang baik dari anak kita itu kadang-kadang kita kurang perhatikan itu. Anaknya ngejak ke Arafah beli buku, saya tahu nek buku si jiwa yo gini-gini. Padahal untuk memenuhi hasrat hobi orang tuanya, itu orang tuanya nggak eman-eman. Maka hobi-hobi yang sifatnya maliyah, sifatnya materialis, ya Bapak Ibu, coba jenengan tanya dalam hati Bapak Ibu. Hobi ini semakin banyak harta yang kita simpan, semakin banyak pikiran kita untuk bagaimana merawat benda itu. Energi kita, tenaga kita, ya enggak? Semakin banyak energi kita untuk itu. Semakin banyak ya hobi yang kita simpan, ya. Dari mal-mal tadi, harta-harta tadi, barang-barang antik macam-macam begitu tadi, maka semakin banyak juga persiapan kita menghadap Allah Ta'ala. Hisab Allah itu panjang.
Hobi yang lain, hobi kesukaan. Kesukaan apa? Nonton, ngegame. Sekarang tuh mau ada konser apa namanya? Good apa? Good Play. Ada jamaah saya. Ustazah, saya mau tanya. Saya sudah pesan tiket Good Play. Satu tiketnya itu 10 juta. Itu karena saya belinya awal. Dan saya sudah beli berapa, Bu? 3. Wes. Itu kalau mau saya jual, tiket itu bisa harganya nyampe 30 sekarang. Gimana Ustazah? Kamu kalau tanya aku salah, saya bilang. Karena aku suka terserah. Tanyakan pada hatimu. Untuk nonton konser itu 30 juta kau keluarkan, tanyakan pada hatimu. Istafti qalbak, minta fatwa pada hatimu. Mana yang prioritasmu? Silahkan. Mana yang engkau prioritaskan? Seberapa besar manfaatnya? Apa efeknya? Apa akibatnya? Tanya hatimu. Ini kan lagi rame, nggak tahu kapan sih Bu itu konsernya. Kita nggak tahu, mungkin ya orang sini ya. Tapi bagi beberapa kalangan tuh heboh ini jamaah pengajian saya yang rodok berduit-duit gitu. Anaknya nuntut ini ya Rob ya Karim. Alhamdulillah insya Allah orang GS nggak ada. Tapi mungkin nonton-nonton yang lain. Tanya. Jadi kalau kita mau melakukan pemuasan hobi tadi, kalau itu tidak begitu bermanfaat, tanya hati kita. Tanya hati kita. Seberapa besar perhatian kita terhadap hobi kita, ya? Dengan seberapa besar perhatian kita terhadap anak kita, terhadap agama kita itu apa coba? Saya suatu kali juga main ke salah satu tempat jamaah pengajian saya. Dia koleksi kendaraan. Rupiah Karim, Vespa. Antik-antik bagus-bagus dan tiap hari kinclong mulus, tidak ada debunya. Berapa Vespanya? Tak hitung 32. Ini sampai satu rumah ini terus tingkat ada yang dipasang. Sampai kemudian buat ini Bu, apa namanya ini loh. Terus dinaik ke atas. Bagus. Tak bilang. Semua yang saya lihat nggak ada debunya. Tak bilang, benar berapa energi yang kau berikan untuk ngelapin segini banyak Vespa? Berapa waktunya? Punya pembantu? Enggak, ya kan sambil ngelus-ngelus. Itu udah kebahagiaan. Coba tanya, nikmati gitu. Ya Bu, nikmati. Ibu-ibu hobinya apa? Kudung. Nah, baju. Piro klambine Bu? Perabot rumah tangga, lemari perabotnya itu loh udah penuh. Saya tuku terus. Bapak ya sumpah umai kebak. Ya toh? Ibu-ibu, saya itu menyeimbangkan ini hobinya bapak-bapak burung, apa namanya barang-barang antik, apalah mungkin bapak-bapak. Ibu-ibu koleksinya apa? Pakaian, perabot rumah tangga, wis kabeh dituku sak melek. Wah, murah, gak ada promo, gak ada ini. Mumpung murah meskipun murah Bu. Kalau nggak penting, nggak butuh, ngapain ibu beli? Jadi sampah. Ibu akhirnya repot ngurusin banyak itu. Akhirnya apa? Arab ngaji ya enggak sempet. Lah gimana? Itu berantakan di sana. Oh, kesenggol tikus ndek bengi ambruk, kerjaan lagi. Arep lunga ngaji ora sido. Lah iku mau berantakan. Astagfirullah. Apa meneh? Tas, sepatu, sandal. Berapa sandalnya, Bu? Ibu sandalnya berapa? Saya selama 4 tahun sandal saya satu sampai sekarang belum ganti. Sepatu saya itu satu selama 5 tahun sampai sekarang belum ganti. Bukan nggak punya uang, punya Bu. Bukan saya udah umuran duit sakit itu kok enggak. Bukan saya nggak punya uang. Buat apa? Buat apa coba tanya? Ya kan matching klambine abang, kudungnya abang, tasnya abang, maskernya loh, ya waduh abang. Kaos kaki nanti lah pink. Gitu. Ya tahu Bu. Lek ungu kabeh. Hobi. Saya singgung hal ini apa? Karena perhatian kita kepada hal yang tidak bermanfaat ini itu melemahkan zikir.
Hati kita disibukkan dengan hal itu, akhirnya apa? Zikirnya lemah. Kecintaan kepada selain Allah itu melemahkan, Bu. Ini. Ketika lemah zikirnya, yang apa yang muncul? Energi yang besar yang muncul adalah emosinya. Emosi itu bentuknya apa? Sensitif, mudah tersinggung, ya, mudah marah, buruk sangka, was-was berlebihan. Begitu. Ini orang kalau kurang zikir begitu. Anaknya ke sekolah QS saja, was-wasnya ra umum. Selalu ditanya. Bahkan ini ada anak saya dilaporin Ustaz Leli. Anak pulang katanya panas muntah-muntah di rumah. Dia langsung memfonis mengatakan anak saya keracunan makanan di sekolah. Woi Mbak, keracunan Mbak? Saya coba cek data. Kalau keracunan makanan mesti masalah. Cuman satu, Mbak, paling gue masuk angin anak IGN bisa. Macam-macam kami makan, semua makan kata Ustazah. Gak ada yang kami keracunan. Ujungnya baru ngomong, mungkin anak saya masuk angin. Ya wis. Neng kata-katanya itu di awal itu sudah membuat kita emosi. Guru ini kan merasa bersalah loh. Kami itu dapur aja sudah ada standarnya. Belanjanya sayurnya aja harus pilihan. Kayak gitu-gitu loh Bu. SOP. Oh ada kok saya bilang standar dapurmu bersih tak bilang. Lihat bawah kompormu. Lek kotor bawah kompormu berarti karena resian. Bu nanti cek bawah kompornya masing-masing. Lek gidal banyak minyak lemaknya berarti emang malesan keset ini. Bawah kompor nih liatin bawah kompor. Kan sing paling rakyat yang saya lihat bukan luarnya. Kalau luar biasa. Luar tuh biasa kita semua pengennya nampak luar itu indah. Dalamnya berantakan ra apa-apa. Mulane biasanya ada satu ruangan kamar buat umbru-umbruan. Tutup sih, gitu ya Bu ya. Tapi kalau kemudian bawah kompor kita itu kok kotor begitu, waduh boles, minyak-minyak lengket-lengket ya, aduh sudah lama. Bagaimana mungkin kita mau menyajikan yang bersih kalau kondisinya begitu? Saya SOP saya dapur saya bilang saya tak sidak kok dapurmu standarnya seumur udah punya penilaian standar dapur saya bilang gitu. Nah, ini hal gini nih Bu. Jadi kegalauan yang berlebihan itu menyebabkan hubungan orang tua dengan guru menjadi tidak baik. Lah bagaimana cahaya Quran yang kita tanamkan kepada anak ini tembus kalau gurunya itu atine tersenggol, atine kegelan dengan orang tua. Orang tua tidak memiliki kepercayaan yang penuh kepada guru, ya ini tidak akan ketemu. Gitu loh. Coba jenengan misalnya. Real dalam kehidupan kita. Suami kita itu nyanyakan kita. Pelit, galak, gini-gini. Biasanya perempuan yang jadi korban KDRT suaminya. Kadang-kadang pelampiasan marahnya kepada siapa? Jenengan lo yang ngomong. Lah kalau guru hatinya sakit hati dikata-katain macam-macam sama wali murid, pelampiasannya kemana? Kepada muridnya. Tapi apakah ibu melihat guru itu kemudian sikapnya tidak baik kepada anak-anak? Tidak. Tetap gurunya akan berusaha melayani dengan sebaiknya meskipun hatinya terluka, air matanya mengalir. Ya Allah, Bapak mau ngene iki lho ning ngomong. Protesnya seorang ibu ketika Ustazah ngasih buket anak-anak makanannya Ciki kan gak sehat Ustazah. Halah wis karepmu wis tak kandhani aja urungokke wali bersing ngono kuwi. Sodako ini sodakoan. Ada orang tua murid bagi-bagi makanan, mungkin wafer makanan-makanan begitu. Apa kemudian kita tolak? Bu nggak boleh, ini nggak boleh. Ada yang nggak boleh kan? Ya nggak bisa kita begitu toh. Ya sudahlah, kita tuh hari ini kita tidak bisa memilah-milih makanan. Kita nek kemudian, oh ini yang sehat, yang ini, wah capek dewe. Kenapa? Semuanya sudah rusak. Dari tanaman, peternakan, perikanan, semuanya sudah obat semuanya. Ya tahu Bu? Dia kita akhirnya bertawakal kepada Allah. Nek arep rama ayam, tuku ayam kampung mahal, tidak cukup duitnya. Adanya ayam bor, apa namanya ayam potong. Ya sudah kita bertawakal kepada Allah, mau bagaimana lagi?
Kami KIS kok dituntut ayam kampung. Berapa bayarnya sekolah orang tua murid ini? Bapak Ibu ini kan tahu tak persentase presensi income SPP wali murid kita berapa jenengan kan suka dapat informasi tahu dari Ustazah Fariha. Coba wes jenengan hitung sendiri. Kalau satu guru megang 8, 7 anak, SPP-nya anak itu berapa? Ya dah, coba antum hitung aja. SPP-nya anak itu berapa? Guma emeng go seneki dan saya untuk makan dan saya tidak membatasi budgetnya sekian, tidak. Wis pokoknya lah tak loski engko sisane lagi gaji guru. Itu saya. Kalau sekolah lain pondok lain pokoknya dapur uangnya sekian. Saya nggak bisa begitu. Kenapa? Dapur pasar fluktuasi. Ya Bu? Fluktuasi. Kalau ibu di rumah aja ngeluh bayarannya, ya Allah mbok larang, bawang larang loh, dapur ki yo ngerasa Bu. Kita sama-sama dapur sekali kerasa. Gitu. Saya nggak pernah larang. Pokoknya sisane duit nggo maem akhir bulan Mbak Faria, coba wis nanti operasionalkan. Buat gaji guru berapa? Listrik saya dapat kebagian apa enggak ya? Sesungguhnya kita setiap bulan itu defisit aslinya. Defisit. Tapi masalah enggak. Saya katakan seluruh asatidzah dalam hatimu ada cahaya Al-Quran. Yang dengan cahaya Al-Quran itu engkau tidak akan pernah merasa fakir. Engkau tidak akan pernah merasa miskin. Kenapa? Karena engkau yakin bahwa inilah takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Inilah yang terbaik. Terbaik dari Allah untuk kita. Jadi Bapak Ibu, olah kolbu dengan zikir kepada Allah. Yang kedua adalah sholat. Perbaikilah sholat kita, ya. Bapak-bapak nih, Pak, 5 waktu ke masjid mboten, Pak? Ke masjid nggak, Pak? Ke masjidnya karena menghindari istri ngomel, apa karena memang panggilan hati, Pak? Daripada ibu lagi nesu tak tinggal di masjid, enggak. Tapi saya yakin bapak-bapaknya KIS ini Masya Allah ya, so, masjid lah. Ibu-ibu ini masalah, saya mau ngorek-ngorek sholatnya ibu-ibu. Pintu surga itu dibuka, silahkan ibu milih pintu dari manapun. Yang pertama itu yang dibukakan adalah dari 4 pintu ini, sholat. Ukurannya sholat. Kekurangan para ibu-ibu itu ketika disibukkan dengan pekerjaan rumah. Akhirnya apa? Menyelesaikan pekerjaan rumah atau menghentikan pekerjaan rumah untuk sholat. Sisan rampung baru sholat atau mandek sholat dhisik. Ayo. Asar coba asar tuh. Sisan rampung atau sholat sih? Ya kalau ibu-ibu asar karena keburu jemput, tak sholat sih langsung jemput ya. Oke lah. Kapan? Maghrib. Oh maghrib enggak. Berarti ibu-ibu enggak ya insya Allah ya. Zuhur. Nah, zuhur itu kan waktunya panjang ya Bu ya. Kose. Zuhur setengah 12. Ibu sholat jam berapa? Jam berapa Bu? Adzan langsung apa? Selah jam setengah 1, jam 1 ra apa-apa cek dawa gitu ya Bu ya. Ini kita sholat isya yang waktunya jedanya panjang adalah zuhur dan isya. Sholat isya sering ketiduran apa enggak? Yang punya bayi ngelonin bayinya dulu, atau karena tadi waktu saat enggak segera sholat. Nah ini, jadi ibu ini perbaiki sholatnya. Kalau kita bisa sholat 5 waktu dengan baik, yakin semuanya akan baik. Ya, ini kan tidak diperintah sholat sunnah, nggak diperintah sholat sunnah loh di situ. Cukup menjaga sholat 5 waktu. Tapi kan kita nggak bisa. Kita ada udzur haid, kita ada udzur nifas, gitu Bu. Makanya dari udzur-udzur inilah perbanyaklah sholat sunnah wahai para ibu. Sa'id bin Musayyib, nggak Sa'id bin Musayyib ini tabi'in ya. Sa'id bin Musayyib itu dia selalu menambah jumlah rakaatnya ketika dia ingat anaknya.
Jadi sholat sunnah itu loh, dia senang bahas sholat sunnahnya. Pokoknya bagaimana memprioritaskan sholat sunnahnya. Untuk apa? Karena ingin melahirkan anak yang soleh. Dan itu dilakukan sejak bujang. Yang dulu pernah saya ceritakan, Sahal bin Abdullah At-Tustari menjaga dirinya sejak usia 3 tahun. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana sholat ini menjadi tolak ukur. Karena dengan sholat ini ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat ini adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau dalam kasus-kasus rumah tangga itu, kenapa laki-laki kurang qawamahnya di dalam rumah? Bisa jadi karena sholatnya tidak benar. Kenapa wanita tidak bisa menjalankan tugas dan perannya yang baik? Bisa jadi karena rasa malunya yang kurang. Ini. Jadi perempuan tuh kalau rasa malunya kurang, dia tidak akan bisa menjalankan peran dan tugasnya dengan baik. Laki-laki gak bisa menjalankan peran dan tugas dengan baik karena berangkat dari sholatnya, ibadahnya gak baik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir adalah saling berdoa. Antum turun antar anak nih dari motor masuk sekolah, didoakan apa tadi? Didoakan apa? Semoga Allah mudahkan belajarmu ya Do, yang soleh ya, yang manut ya, begitu kan? Ya. Itu kan untuk anaknya aja, ya, untuk bagaimana kesuksesannya aja. Ada doa yang Rasul ajarkan. Tidak hanya kekuatan mulut kita begitu, tetapi apa? Kita pasrahkan dia kepada Allah. Astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wadai'uhu. Udah hafal belum? Hafalin Bu. Astaudiukumullah, monggo. Dihafalin aja dulu, nanti nulisnya gampang. Nulisnya gampang, saya share ya gampang kok. Astaudiukumullah. Astaudiukumullah. Susah mboten? Susah ini lidahnya. Pakai nekuk itu loh. Astaudiukumullah. Ayo. Aku titipkan kamu kepada Allah. Nah gitu. Nanti baru pesan-pesan tadi ya. Astaudiukumullah. Monggo. Alladzi la tadhi'u. Pakai dot, la tadhi'u wadai'uhu. Susah? Wadai'uhu. Astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wadai'uhu. Artinya astaudiukumullah, aku titipkan kamu kepada Allah. Yang alladzi, yang la tadhi'u, yang tidak akan pernah hilang, wadaihu, titipannya. Jadi benar-benar siapa yang jaga Allah. Nah itu saya sarankan ibu doakan itu, titipkan kepada Allah. Artinya apa? Ada pemasrahan kita kepada Allah. Kita tawakal, ya Allah, aku tawakal, aku pasrah, Engkau lah sebaik-baik penjaga untuk anakku, wahai Allah, di sekolahan ini nanti Allah yang jaga dia, Allah mudahkan dia, gitu kan? Baru kemudian kita bisikkan kepada anak kita, Mama doakan, kamu dimudahkan belajarnya, yang soleh ya, yang manut sama ustazah, yang gitu. Tapi ingat Bu, pesan-pesan begitu itu kalau setiap hari disampaikan, yang soleh, yang manut sama ustazah, yang gini-gini, kira-kira bosan apa mboten? Bosan Bu. Jadi pesan-pesan begitu itu, kalau menurut saya nggak perlu setiap hari. Jadi mungkin hari ini kasih, besok enggak. Kok Mama nggak bilang? Atau mungkin berapa hari berturut terus dijedani dulu, lihat hasilnya sambil kita berdoa sama Allah, gitu loh. Dan dengan dibilangin, misalnya suami mau pergi, setiap suami pergi mau bilangin, Mah di rumah ya Mah ya, jangan tulan-tulan ya Mah ya, Mah kalau mau pergi-pergi pamit papa ya Mah ya, pokoknya gini-gini, ngomong kayak gitu terus.
Apa yang terbesit dalam hati seorang istri kalau digitu-gituin terus? Kaya era entuk dolan. Bosen bendino dikandani. Jadi nasihat itu jadikan obat. Jangan jadikan nasihat seperti racun. Obat itu apa diberikan setiap hari? Enggak kan? Obat itu enggak mesti diberikan setiap hari, Bapak Ibu. Tapi kalau setiap hari kata jejak ngomong-ngomong gitu terus, dia menjadi racun, dia bosan itu ya gitu. Tapi kalau dia jarang-jarang menyampaikannya, ya tenang menyampaikannya, penuh hati, insya Allah begitu. Nah, coba yang kedua, doa apa lagi? Doa kalau suaminya pergi, bapak-bapak yang pergi. Tapi kan sering juga bapak-bapak di rumah, ibunya yang pergi, sering juga kan? Nah, kita doakan. Tapi ini doa sebenarnya waktu itu ada doa dari orang yang ditinggalkan safar. Ya, kita doakan apa? Ini jenengan boleh dicek di kitab Hisnul Muslim. Itu ada syarah di Hisnul Muslim itu. Astaudiukallah, monggo diikutin lagi. Astaudiu, sekarang kak, kok tadi kum. Astaudiukallah. Dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Susah? Kecepatan masih an. Astaudiukallah, monggo. Dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Ya. Artinya apa? Astaudiukallah sambil salaman gitu. Kita doakan suami kita, Bu. Ibu kan nggak pengen bapaknya kepencet di luar toh. Ibu kan pengen bapaknya pulang ke rumah lagi kan? Enggak toh, Bu. Bapak-bapak kan juga nggak pengen ibunya itu menawan di luar rumah kan, Mbak? Tapi memang kok kita itu kalau keluar dandan, nek neng omah dasaran bolong. Jadi bapak-bapak dapat suguhannya sing elek-elek, mulai bapak-bapak ya seneng metu. Nek neng jopo sing disawang seger. Di rumah pakaiannya begitu. Ya Bu, dandan lah kalau di rumah yang lebih cantik daripada di luar, ya. Apa doanya? Aku titipkan engkau kepada Allah. Yang tak titipkan kepada Allah itu apa? Dinaka, agamamu. Dinaka, agama. Kenapa agama? Orang kalau sudah keluar rumah, agamanya akan diuji oleh Allah Ta'ala. Oh, dia bisa sholat, tetap jaga sholatnya enggak. Dia bisa menjaga pandangan matanya tidak. Dia bisa menjaga sikapnya atau tidak. Bapak-bapak keluar rumah ada yang kerja. Oh, ternyata di sana ada campur laki perempuan. Oh, tiba-tiba nih ada perempuan. Maaf Pak, bajunya ada kotorannya dikit. Oh, bagaimana nanti laki-laki enggak? Ya Allah, kayak kelambiku kena ono rontok sidik diperhatikan. Saya mana aku dan gitu. Lah ini yang begitu itu kadang-kadang ya Allah, astagfirullahaladzim, godaan. Perempuan juga begitu, ya. Godaan perempuan macam-macam juga sama. Melihat, mungkin kita nggak bertemu dengan laki-laki satuan gini, tapi bisa jadi kita melihat, maaf, teman kita diantar jemput suaminya so sweet banget, sementara kita itu kalau nanti dewe. Ada apa? Kloro-loro di sini. Kita bandingkan diri kita dengan suami kita dengan suami orang lain. Dan loh, ya Allah lungo diantar jemput pengertian banget. Aku lek lungo dewe. Padahal sing antar jemput mau, aku sajane pengen bebas sekali-kali. Mosok kok kayak dikekang banget, ra entuk dolan-dolan. Itu. Ya enggak? Lah ini. Udahlah kita bersyukur, alhamdulillah kita nikmati semua ini. Kita titipkan agamanya. Yang kedua apa? Amanatnya. Ini amanat. Di Hisnul Muslim dijelaskan amanat itu apa? Rasul menjelaskan bahwa ketika kita mendoakan suami kita, Pak, tak titipkan kepada Allah amanat di pundakmu. Apa amanat di pundakmu? Eling yo Pak. Di pundakmu itu ada istri, ada anak-anak yang menunggumu di rumah. Tanggung jawabmu itu pulang ke rumah bawa rizki yang halal dan thayyib. Nah, itu amanat. Jadi bapaknya nggak sempet kemana-mana, ya. Terakhir wa khawatima amalika, dan kita doa mudah-mudahan ya menjadi penutup amal, ya. Amalan kebaikan jadi penutup amal dan menjadi sebab husnul khotimah. Berapa banyak kita dapatin suami pergi pamit baik-baik pulang tinggal nama, ya Bu.